DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi atau kabupaten atau kota. DPRD disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 3 yang berbunyi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Untuk mengoptimalkan kinerja DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka dibentuk fraksi-fraksi di dalam DPRD. Sebagai pengemban amanat rakyat, peran dan fungsi DPRD perlu juga diketahui masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Penjaringan aspirasi ini juga menjadi tugas DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi legislasi dijalankan dengan pembentukan peraturan daerah dan menentukan kebijakan yang mengedepankan keinginan rakyat. Fungsi anggaran dijalankan dengan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang diajukan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah kabupaten. DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan tujuan kegiatan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. DPRD Jawa Tengah terdiri dari 5 komisi, salah satunya adalah Komisi B. Komisi B bertanggung jawab pada bidang perekonomian, yang meliputi perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, ketahanan pangan dan logistik, dunia usaha dan penanaman modal, serta koperasi dan UKM. Komisi B DPRD Jawa Tengah periode 2024-2029 beranggotakan 23 wakil rakyat. Endro Dwi Cahyono adalah wakil ketua Komisi B yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Endro Dwi Cahyono memasuki Gedung Berlian sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah 4 yang terdiri dari Kabupaten Pati dan Rembang. Usai menamatkan pendidikan sarjana, ia sempat bekerja sebagai ahli teknologi informasi, namun ternyata tekad untuk mandiri membawanya ke dunia wirausaha. Endro Dwi Cahyono kemudian memasuki dunia politik atas kesadaran ingin membawa kemanfaatan yang lebih luas untuk masyarakat. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali hari ini kita ketemu lagi dalam program Tokoh Kita. Bersama saya Septi Wulandari dan hari ini kita sudah menyambangi salah satu tokoh kita hari ini. Ada Bapak Endro Dwi Cahyono, beliau adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Endro. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Endro? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, alhamdulillah. Dan terus semangat. Karena kemarin habis olahraga lari ya, jadi sehat ya Pak? Iya, ini habis bandeng-bandeng pada lari. Lari ya, kenceng loh kalau bandeng lari loh Pak. Iya, nakut-nakutin loh. Nakut-nakutin. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Endro sudah meluangkan waktunya untuk kami bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita akan mengulik gitu ya sisi lain dan sisi-sisi yang nggak lain dari Pak Endro gitu ya sebagai wakil rakyat di DPRD Jawa Tengah. Pak Endro ini kan kali kedua ya di DPRD Jawa Tengah ya, di periode kedua ya. Periode pertama mulai 2019 sampai 2024, terus ini alhamdulillah masyarakat Pati dan Rembang masih mengakui dan masih memberikan amanah kepada saya untuk mewakili mereka di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Oke, jadi dari 2019 yang pertama ya, di periode pertama, ini adalah awal sebagai anggota Dewan atau sebelumnya sudah pernah jadi anggota Dewan? Belum. Ini benar-benar saya periode pertama 2019 sampai 2024 langsung DPR Provinsi. Itu adalah pertama kali saya menjejakkan kaki di dunia politik. Oke. Pertama kali secara resmi gitu ya berada dalam sebuah sistem sebagai anggota Dewan gitu ya. Tapi kan gini,
kalau ngobrol-ngobrol dengan politikus yang lain, dengan anggota dewan yang lain, mereka tuh rata-rata background-nya dulunya itu adalah aktivis, Pak. Kalau Pak Endro, background-nya apa? Maksudnya orang kan kadang-kadang nih ya, kalau nggak ada keturunan darah politik atau tidak dalam circle yang berpolitik itu tuh kadang-kadang nggak kepikiran loh Pak untuk jadi anggota dewan. Kalau Pak Endro background-nya seperti apa nih Pak? Ya, jujur aja saya selama ini memang bukan aktivis. Tapi saya kader PDI Perjuangan sejak muda karena saya kan mengagumi dan mencontoh apa yang mengikuti jejak langkah dari om saya, yaitu almarhum Pak Haji Imam Suroso. Oh, iya, sangat ini loh, beliau tokoh yang betul dari Pati gitu kan. dari Pati. Nah, saya sehari-hari sebelum terjun di sistem atau di ekosistem politik yang formal atau ini, saya lebih banyak berkecimpung di dunia wirausaha atau wira swasta, entrepreneur. Jadi wirausaha tapi kemudian juga ikut ya organisasi parpol gitu ya. Betul. Pertama betul. Organisasi udah langsung masuk ke PDI dulu Pak atau Iya, sebelumnya? ini saya sejak awal memang karena keluarga besar kita dari dulu ya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Ya. Dari tahun berapa itu mulai aktif berkecimpung di situ Pak? Kalau saya mulai 2012 ya. Kalau 2012. saya sendiri mendaftarkan diri kemudian mendapatkan KTA. Maaf, malah KTA saya malah 2010 itu. Oh, 2010 ya. KTA-nya. Nah, kalau benar-benar artinya kita berkecimpung di bidang politik semakin kencang ini ya sejak 2012. Meskipun saya belum ikut dalam kontestasi politik apapun. Jadi saya masih asik di dunia saya, yaitu wirausaha. Tapi di sisi yang lain, di setiap kesempatan ada kegiatan-kegiatan kepartaian, saya pasti akan terlibat di sana. Oke, yang memantik atau yang apa ya? Kemudian ikut daftar tapi baru aktifnya bangetnya di 2012. Apa yang kemudian biasanya kan ada apa ya, titik awalnya tuh memang sesuatu gitu yang kemudian buat jadi aktif di situ tuh apa tuh? Ya yang pasti ya sesepuh saya tadi, Pak Haji Imam Suroso, yang terus mendorong saya untuk lebih aktif gitu di politik, di mana tahun 2010 ya hanya mengenalkan saya saja gitu. Ada baiknya kamu mendaftar secara resmi menjadi kader PDI Perjuangan dengan cara memegang KTA, udah kita daftar. Habis itu kita masih ya 2010 saya usia masih ini berapa? 15 tahun. Ya masih kepala masih 30-an kan saya. Malah 28 ya. 30-an. Jadi saya masih aktif, masih asik untuk berwirausaha tadi, berbisnis gitu kan. Jadi kalau ada kegiatan partai itu sekedar karena saya mendampingi Pak Imam Suroso gitu. Sehingga 2012 kemudian saya didorong menjadi bendahara Badan Penanggulangan Bencana untuk PDI Perjuangan Jawa Tengah. Nah, itu organisasi sayap. Sayap dari partai PDI Perjuangan. Nah, itulah ya saya semakin intens beraktivitas di partai PDI Perjuangan. Oke, jadi awal mulanya karena memang yang menginspirasi adalah om saya itu tadi, Pak Imam Suroso. Gitu. Apa yang paling menginspirasi gitu ya kemudian saya mau ikut jejaknya gitu, maksudnya terjun di dunia politik gitu. Ya, sebetulnya kan saya basicnya dulu kan saya konsultan, saya basicnya kuliah kan bidang teknik informatika ya. Saya kuliah di Bandung, finish itu tahun 2021. 2021 ya. Di Bandung? Ya, di SDT Telkom Bandung. 2001 2001. Oh. 2021 baru kemarin ya, udah jadi anggota dewan. Betul. 2001 saya lulus S1. Terus kemudian, tapi saya nggak langsung balik ini. Saya mencoba mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh, ya teknik informatika. Jadi saya di Bandung, kemudian di Jakarta. Nah, saya sempat di Jakarta hidup sampai tahun 2005. Kerja gitu ya? Ya, maksudnya? saya kerja, terus kemudian saya kerja itu sempat kerja di waktu itu masih ada PT Satelindo. Nah, saya di PT Satelindo di pusat yang dulu ada gambarnya mentari gitu kan. Zaman itu saya
Terus kemudian saya keluar memutuskan untuk berwirausaha mulai tahun 2005. Nah, 2005 mulai berwirausaha. Di Pati itu Enggak, berwirausaha. saya masih di Jakarta. Oh, berwirausaha di Jakarta. Terus saya balik lagi ke sini ya akhir 2005. Jadi setahun aja lah. Saya setelah lulus kemudian kerja di Satelindo itu tadi, kemudian berwirausaha di Jakarta. Terus kemudian saya balik ke Semarang. Balik Semarang itu kemudian om saya sudah mulai itu mendorong saya, ngajak saya kalau ada kegiatan-kegiatan politik gitu kan untuk mengenalkan, sedangkan saya masih belum begitu concern jujur aja karena saya kan ternyata saya menyadari bahwa saya ini passion saya tidak bisa menjadi seorang karyawan gitu. Makanya saya meskipun menjadi karyawan Satelindo yang notabene waktu itu adalah perusahaan telekomunikasi yang terkemuka dan saya juga statusnya sudah permanen, itu membuat jiwa saya bergejolak jujur aja. Orang cocok. Orang cocok. Ya? Saya merasa terkekang. Sehingga akhirnya saya keluar berwirausaha dan itu saya lanjutkan di Semarang mencari apa nih yang saya kerjakan dulu kan sejak 2000. Wirausaha di bidang sama juga. Ya awalnya saya turun ke Semarang ini tetap mencoba berwirausaha di bidang teknologi informasi itu, teknik informatika. Tapi kita semuanya tahu bahwa di Semarang bahkan di Jawa Tengah ini saat itu yang namanya IT masih belum begitu inilah. Semuanya perusahaan-perusahaan besar itu masih cenderung mandatori atau given dari kantor pusat, katakanlah Telkom sini ya pasti sudah diberikan program atau aplikasi dari pusat. Semuanya perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan besar tuh mereka di sini rata-rata tidak develop by themselves, ya kan? Mereka benar-benar dikasih dari pusat Jakarta, given mereka hanya terima saja. Padahal Bapak bidangnya adalah kayak menyediakan untuk membuat misalnya untuk membuat aplikasi, ya. segala macam sistem informasi manajemen lah. Ya, akhirnya singkat kata ya hanya bertahan setahun tuh saya harus fokus di bidang itu di Semarang. Karena berarti kemampuan SDM-nya saat itu sudah oke, tapi secara sistem ini belum mendukung gitu ya Pak. Ekosistem apapun bisnis maupun pemerintahan di Jawa Tengah ini pada saat itu tidak mendukung iklim bisnis yang saya geluti. Gitu ya kan. Betul. Sehingga akhirnya saya banting setir. Cerita nggak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa Pak, ya kan? Cerita aja dulu nih. Ya kan, akhirnya saya banting setir 2006 menggeluti bidang penempatan tenaga kerja ke luar negeri. PJTKI gitu. Istilah lamanya PJTKI. Kalau sekarang namanya P3MI. Itu mulai 2006 kita menggeluti, terus alhamdulillah saya juga kemudian mendapatkan mandat sama teman-teman perusahaan P3MI se-Jawa Tengah untuk menjadi ketua asosiasi untuk Jawa Tengah juga di tahun 2008-2009 sampai hari ini saya mau mengundurkan diri. Saya sudah menjabat berapa periode ini? Udah 4 periode. 4 periode. Ini menuju nanti kalau ini nanti sebentar lagi rakerda atau mukerda, saya harusnya mengundurkan diri gantian lah kan gitu. Kayak periode yang lalu saya juga sudah mencoba menyampaikan ke teman-teman untuk sudah gantilah kan gitu, masih sudah banyak yang muda-muda tapi menurut mereka saya masih dibutuhkan. Sudah jalan. Oke, nanti tinggal gitu. Besok nih gimana nih? Betul. Ya, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita Pak Hendro, mungkin lebih banyak lagi tentang bagaimana di tugasnya sebagai wakil rakyat. Kita akan kembali lagi pemirsa, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Tokoh Kita dan masih bersama dengan tokoh kita Bapak Hendro Dwi Cahyono, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah. Kita lanjutkan lagi obrolan kita nih, Pak Hendro tadi sudah cerita sekilas bagaimana kemudian terjun gitu ya di DPRD ini di politik gitu. Nah, dari 2000 tadi ceritanya panjang ya. Dari 2010, 2012 kemudian
aktif terjun di 2019. Apa yang pertama kali mendorong untuk kemudian Pak Indro, oke saya ikut kontestasi pileg nih. Pileg, gitu. ya oke. Baik, jadi kembali lagi, saya ini basicnya itu memang suka sekali dalam dunia bisnis. Passion saya di situ apa aja kan gitu. Sehingga suatu ketika sehingga saya nikah pun sampai lupa gitu. Oh gitu. Iya, saya sampai baru usia 29 menjelang 30. Kalau nggak dipepet sama istri saya sekarang ini ya mungkin saya nggak kepikir mau nikah karena saya sabar untuk ya. Jadi saya dipepet gitu, yes or no kan gitu, akhirnya mau nggak mau akhirnya yaudah. Nah itu singkat kata Pak Imam Suroso kembali lagi karena passion saya itu bisnis. Tapi karena Pak Imam Suroso ini yang menjadi guide ya untuk terjun ke bidang ini, saya harus akui itu bahwa Indro, kamu sekarang bisnis oke, kan gitu. Cukuplah kalau hanya untuk keluargamu saja. Tapi saya ingat betul itu apa yang disampaikan. Sebaik-baiknya manusia itulah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat pada orang lain. Artinya kamu sekarang harus naik kelas, jangan hanya mikirin keluarga, mungkin sama orang-orang sekitar lah. Tapi kalau di bidang politik itu kamu nanti yang dipikirkan nggak hanya keluargamu aja dan teman-teman dekatmu, tapi lebih besar. Nah, kemanfaatanmu akan lebih luas. Oleh sebab itu tahun 2019 saya juga tidak pernah bercita-cita berangan-angan nanti saya 2019 mau mencalonkan diri gitu. Itu spesifik atau suatu saat saya mau terjun benar-benar saya mau nyalon apapun gitu. Tidak pernah. Jadi setiap kali ada momen-momen politik itu termasuk 2016 sebelumnya. Sebelum 2019 tuh 2016 tuh saya ingat betul ada Pilkada Pati. Saya juga nggak kepikir, tapi beliau mencoba mengenalkan saya. Udah, kamu muncul dulu aja. Nanti karena kalau di PDI Perjuangan kan untuk menjadi pilkada, untuk ikut serta ke pilkada pertama adalah modalnya adalah popularitas. Nanti masalah rekomendasi itu kan menyusul. Kalau memang kita dianggap bagus, bulan kembali. Jadi 2016 sebenarnya saya sudah didorong Pak Imam untuk pemanasan, ya kan, tapi sekedar untuk pemanasan saja. Kami juga ngomong, Ndro, kowe ora usah serius-serius kan gitu. Udah, kamu pasang-pasang gambarmu aja biar kenal gitu waktu itu. Jadi akhirnya singkat kata 2016 ya memang kita tidak betul-betul terjun atau belum mendapatkan amanah atau perintah dari partai sesuai dengan prediksi Pak Imam Suroso, tapi nggak apa-apa. Nah 2019 itulah kemudian kamu harus daftar, ayo daftar, daftar ikut pileg gitu. Dan pertama kali dan alhamdulillah diberi amanah betul, gitu ya sama pertama kali dan alhamdulillah langsung mendapatkan amanah. Oke. Nah kalau Pak Indro ini di DPRD, kalau sekarang ini kan di Wakil Ketua Komisi B ya. Kalau yang di periode sebelumnya di Komisi E ya. Saya di Komisi E, kebetulan waktu itu yang namanya orang baru aja. Ya kita dengan partai ya pasti tegak lurus. Kita semuanya tahu PDI Perjuangan ini partai yang besar, khususnya di Jawa Tengah. Sehingga kader-kadernya yang potensial, yang senior kan banyak. Jadi ya kita ikutin aja. Artinya waktu itu kita jadi anggota. Oke, jadi apapun itu kan itu menjadi wakil rakyat yang memang sudah diberi amanah oleh rakyat gitu ya. Nah itu di periode yang sebelumnya dan yang sekarang, apa yang mungkin yang Pak Indro rasakan gitu ya, bahwa ada sesuatu yang momen yang memang sudah, ini yang memang saya ingin perjuangkan sebenarnya. Ada nggak hal semacam itu yang sudah ketemu atau misalnya melakukan apa yang memang menyentuh gitu ternyata seperti ini? Iya, jadi ini perbedaan periode pertama dan periode kedua. Apa itu? Kalau periode pertama pada saat kita mau mulai masuk itu kan akan berpikir saya ingin di komisi apa. Ya, pada saat periode yang pertama ya saya berpikirnya ya karena saya bergerak di bidang ketenagakerjaan dan kebetulan kami juga punya
mengelola biro umroh dan haji, gitu kan. Kayaknya yang paling cocok komisi E kan gitu. Kembali lagi mandate-nya itu bisnis gitu, harus memperkuat bisnis. Meskipun saya sudah saat itu saya terpilih, saya sudah mengundurkan diri dari jabatan manajerial di semua usaha saya. Saya sudah serahkan kepada orang-orang yang kita tunjuk gitu. Akhirnya nah di 2019 itu kan saya di anggota komisi E yang membidangi kesejahteraan sosial, jadi lebih banyak berhubungan dengan masyarakat, tapi saya enjoy gitu, saya enjoy sering, bahkan pada saat pandemi pun tahun 2020 itu kan saya di komisi E, jadi kita tetap turun itu meskipun lockdown gitu kan, pandemi kita kan bersama komisi E dan teman-teman yang lain juga masih turun untuk ikut membantu mendistribusikan APK, APK apa? Bantuan lah, bansos gitu. Kita ikut turun waktu itu sehingga ya meskipun ini kita tidak berhenti lah tidak berhenti sehingga banyak teman juga yang menjadi korban, beberapa itu dari anggota DPR pada saat pandemi itu. Nah di situ, jadi itu bedanya periode pertama saya memang pengennya passionnya tetap harus bisnis nih kan gitu, memperkuat bisnis, makanya saya akhirnya berupaya supaya masuk ke komisi E karena sesuai dengan bidang bisnis saya. Tapi di periode kedua ini saya memahami bahwa saya harus tegak lurus gitu, apa perintah partai yang menurut partai yang terbaik, tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk partai ya kita akan laksanakan. Nah, akhirnya saya diberi amanah untuk menjadi wakil ketua komisi B, yang mana di situ kan komisi B kan perekonomian. Perekonomian, di mana mitra-mitranya saya betul sama sekali nggak kenal. Ya artinya bidangnya ya misalnya dinas kehutanan. Ini kan saya nggak kepikir, wah saya kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, kan perindustrian, kelautan itu mostly saya asing gitu karena ya itu tadi, kalau saya kan lebih ke tenaga kerjaan, kemudian lebih ke selain ketenaga kerjaan adalah tadi tour travel tadi. Iya, tapi kan kemudian meskipun di komisi B mitra-mitranya ya asing, masih cukup asing gitu. Jadi ada kemudian tantangan atau justru kesulitan untuk beradaptasi di atau dia biasa aja gitu karena emang udah. Ya saya sudah, kalau sekarang kita sudah, maksudnya saya 5 tahun itu kalau fasenya manusia, kehidupan manusia itu harus mendewasa, bahwa saya masuk politik itu tidak hanya sekedar memikirkan misi pribadi saya, baru saya seperti paham yang tadi ya, manfaat untuk orang lain, tidak hanya untuk keluarga banyak gitu ya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita Pak Endro. Jadi terkait kemudian yang sekarang ini, yang sudah dan sekarang ini sedang dikejar sesuai dengan apa yang mungkin diharapkan, dicita-citakan oleh ya konstituen Bapak lah minimal gitu ya. Itu seperti apa, kita akan kembali lagi. Pemirsa tetap bersama kami dalam Talk kita. Oke, pemirsa masih dalam program Toko Kita bersama dengan Bapak Endro Dwi Cahyono, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah. Nah, Pak Endro, kita lanjutkan lagi obrolan kita, Pak Endro. Tentu saja ketika Pak Endro menjadi wakil rakyat ini kan ada aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang kemudian dititipkan gitu ke Pak Endro. Selama menjabat di periode pertama dan di periode ini, apa aspirasi-aspirasi yang sudah akhirnya kemudian berhasil diperjuangkan oleh Pak Endro melalui posisi Bapak sekarang? Matur nuwun. Jadi kalau di periode pertama banyak hal yang kita kerjakan karena di situ kan ada kesejahteraan sosial termasuk keagamaan. Jadi banyak juga masyarakat Kabupaten Pati dan Rembang khususnya, sesuai dapil saya, itu mereka yang memiliki harapan, misalnya ya sebenarnya nggak besar-besar sekali sih. Misalnya pembangunan rumah ibadah. Ya rumah ibadah, dalam hal ini masjid, musola, bahkan umat Kristiani di sebuah kecamatan di Gembong itu juga menitipkan aspirasinya supaya gerejanya itu diperbaiki. Hal-hal itu alhamdulillah kita bisa perjuangkan. Diperjuangkan ya. Terus kemudian juga
kalau infrastruktur di pedesaan, misalnya jalan-jalan pertanian supaya memudahkan para petani itu ngangkut hasil tani, itu juga pengairan, ya kan, atau irigasi, jembatan. Terus kemudian kalau dalam hal perjuangan aspirasi yang lain, misalnya di bidang ketenagakerjaan juga, bidang ketenagakerjaan, bagaimana supaya penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri itu lebih mudah dalam hal birokrasinya. Oke. Ya, karena sekarang ini masih sulit nih, masih aneh-aneh nggak birokrasinya? Sebetulnya sih kalau undang-undang atau peraturan yang dibuat untuk perlindungan tenaga kerja luar negeri itu baik. Cuman kan terus implementasinya kadang yang sedikit ada modifikasi, yang itu biasanya yang membuat para calon pekerja migran itu mikir melalui prosedur resmi itu susah. Oh gitu. Berlipat-lipat terus kemudian mahal akhirnya. Sehingga kalau seperti yang sekarang kita lihat di TV itu, mereka berangkat secara ilegal. Sehingga ada kejadian kemarin kan ada insiden mereka ditembakin karena sebenarnya ya bisa dikatakan Malaysia terlalu menurut saya, ya kan. Kenapa kok ditembak? Saya juga sendiri nggak tahu ya. Tapi menurut versi mereka ada perlawanan dan lain-lain, tapi banyak itu pekerja-pekerja imigran gelap gitu yang melalui jalur-jalur tikus, melalui laut ini. Ya, kan? Sampai sekarang juga masih banyak sebenarnya. Masih karena mereka menganggapnya susah kalau lewat prosedur resmi itu, mahal, lama, terus dimanfaatkanlah oknum-oknum yang menjadi perantara ini. Wah, langsung berangkat gitu. Jadi itu juga masih yang diperjuangkan oleh Pak Indro nih untuk aspirasi-aspirasi juga ini, meskipun sekarang di Komisi B gitu, tapi itu kan ya sebagai wakil rakyat kan akhirnya kan ya tetap harus menampung semua aspirasi dari masyarakat gitu ya. Itu juga yang masih permasalahan-permasalahan ini yang ya termasuk pada saat pandemi kan kebutuhan tentang alat pelindung ya bagi para APD tadi ya. APD pada saat itu para tenaga medis itu kan dulu sangat terbatas kan kita dulu. Nah itu apa yang saya lakukan, mereka berharapnya, Pak Indro tolong dong ini kita dibantu karena terbatas waktu itu, hingga kita memperjuangkan supaya bisa ada dropping baik dari pemerintah maupun kita memperjuangkan dari katakanlah dari CSA gitu kan, dari perusahaan-perusahaan, kita juga lobby semacam itu. Terus termasuk guru-guru, karena mitra kami kan juga dari Diknas juga kan, guru-guru yang belum diangkat kan gitu kan, mereka juga P3K dalam ini yang dulu udah lama, sudah bertahun-tahun kami tidak diangkat. Sekarang ini juga masih. Memang antriannya banyak. Kemarin lagi banyak yang demo juga kan, karena dijanjikan untuk diangkat gitu kan honorer gitu, dan ternyata belum. Dan masih ini ya. Masih itu ya. Memang tidak bisa menyelesaikan semuanya, tapi ya alhamdulillah kita sebagian sudah bisa kita kerjakan, dan itu memang tidak kerja satu malam. Betul. Terus. Dan sekarang diteruskan sama teman-teman yang di Komisi E. Nah itu perjuangan-perjuangan di Komisi E ini dilanjutkan sekarang yang baru-baru juga di Komisi E gitu. Nah sekarang di Komisi B nih Pak Indro, di Komisi B sekarang ini apa yang jadi fokus untuk ini sih dari Komisi B untuk pencapaiannya, atau mungkin dari peraturan, atau pengawasan anggaran dan lain sebagainya, apa yang jadi fokusnya di Komisi B? Ya, Komisi B ini ya jujur saja saya efektif mulai concern itu kan di Desember itu, meskipun kita pelantikannya September. Karena kita semuanya tahu bahwa di bulan November itu ada pesta demokrasi yang namanya Pilkada. Sehingga semuanya insan politik ini yang apalagi kami yang terjun atau kita yang terpilih menjadi anggota DPR tentunya sudah mendapatkan penugasan untuk pemenangan. Sehingga otomatis hampir kurang efektif lah ya. Atau konsentrasinya kan ke sana. Begitu 22 November pemilihan selesai, nah itu kita kurin sebentar. Desember itulah kita baru. Berarti kalau sekarang Desember, Januari belum 3 bulan. Belum ada 3 bulan, menuju 3 bulan. Nah, ini saya jujur aja memang masih banyak harus menyesuaikan diri. Tanda kutip belajar. Nah, gitu. Yang pasti kita sekarang di Komisi B, yang pertama mengenai posisi saya sekarang wakil ketua, jadi tidak hanya, kalau dulu kan saya
hanya ngikutin aja karena kita anggota kan, karena anggota sehingga lebih udah ada pimpinan ya pimpinan mau ke kiri ya kita ke kiri, kalau kanan kita ke kanan kan gitu. Nah kalau sekarang justru kita yang harus memberikan arah directionnya kemana. Komisi B ini harus bisa proaktif menangkap aspirasi di bawah, lalu bagaimana supaya kerja kami ini juga efektif kan gitu. Ini sudah kita, wah saya harus belajar ini. Artinya kalau teman-teman anggota komisi itu biasanya hanya Pak Ketua, Pak Wakil Ketua gitu, buset kan gitu. Ini gini dong kita begini. Nah itu artinya kita harus mengelola, memanage ini supaya semuanya harapan-harapan bisa ya terpenuhi, kemudian tapi tugas-tugas kita juga efektif gitu, tugas-tugas kita Komisi B. Nah ini saat ini kita sedang membuat yang namanya Perda Kepariwisataan, Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan di Jawa Tengah itu efektif. Nah, kami sudah kunjung ke Bali, kemana-mana untuk menyerap aspirasi dari mereka. Dimana kita tahu semua Bali kan lebih baik lah dari kita harus belajar kan gitu. Kemudian kita juga konsultasi ke Kementerian Pariwisata di Jakarta, beberapa kabupaten kota lainnya yang selama ini memang di Jawa Tengah ini salah satu destinasi wisata. Tapi belum ada ya Perda Pariwisata itu atau ini melengkapi yang ini belum ada. Belum ada ya. Ini arahnya Perda Pariwisata ini untuk mengakomodir hal-hal yang seperti apa nih Perda Pariwisata yang nanti lagi digodok sama Komisi B? Iya, jadi dengan judulnya kan Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan di Jawa Tengah. Artinya di sini juga mengatur supaya desa-desa wisata. Nah, ini banyak banget loh sekarang desa wisata di Jawa Tengah. Semakin jelas nih bagaimana perkembangannya, terus pemerintah ini harus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan apa, terus mereka itu harus bagaimana untuk bisa ya macam-macam lah kita atur, termasuk insan pariwisata, artinya yang menyelenggarakan, artinya perusahaan-perusahaan pariwisatanya juga kita libatkan di situ dan kita masukkan di sana supaya saling bersinergi menjadi stakeholder itu tadi, menjadi ekosistem pariwisata. Ini kita sudah mulai dibahas, target segera kita selesaikan semoga tahun ini. Nah, saya yakin optimisnya itu salah satu tugasnya pimpinan kan, bagaimana tugas-tugas yang diberikan itu tanggung jawab kami selesai, nggak boleh sampai melangkah lebih dari tahun ini. Itu target saya pribadi sih. Tentunya saya tidak bisa jalan sendiri, harus berkoordinasi, bekerja sama dengan pimpinan yang lain dan ini ketua dan sekretaris. Gitu. Jadi itu salah satunya adalah perda yang memang ditargetkan kalau Pak Indro berharapnya tahun ini selesai gitu ya. Karena memang se-urgent itu dibutuhkan ya kalau menurut Pak Indro di Jawa Tengah perda penyelenggaraan pariwisata ini. Iya, menurut saya sangat perlu sekali karena kan sebetulnya memang Bali ini terkenal secara internasional, tapi jumlah wisata di Bali itu pengunjung itu nggak sebesar Jawa Tengah. Oh iya, Jawa Tengah itu besar, tapi begitu. Meskipun gitu kan kalau Bali meskipun nggak sebanyak di Jawa Tengah, tapi duitnya dolar. Betul ya. Kan? Kalau di sini kita lebih besar, lebih banyak, tapi ya dari Pati pindah ke Semarang, pindah ke Semarang gitu ya, duitnya sama. Tapi kan itu bukan berarti menghalangi kita untuk terus berjuang untuk mengejar dan memperbaiki, karena itu juga akan meningkatkan PAD. Betul. Karena pariwisata apabila berjalan dengan baik itu juga akan menjadi pengungkit ekonomi. Betul. Ya kan, pengungkit ekonomi. Nanti mengurangi pengangguran, usaha-usaha di sekitar objek wisata juga bisa bergulir. Nah ini harus kita atur, kan kita semangati. Memang tidak semua desa wisata itu akan berhasil, ya kan. Tapi minimal ada berapa yang menjadi desa wisata itu akan muncul dan bisa sustainable, gitu kan. Itu harapannya bagaimana menciptakan iklim yang baik buat mereka dan mendorong mereka. Betul. Karena itu memang penggerak ekonomi yang luar biasa juga gitu. Sekarang desa wisata di mana-mana desa wisata loh Pak. Harus punya potensi yang kemudian dijadiin desa wisata untuk menambah pendapatan desa lah dan masyarakat di situ. Oke, kita masih punya satu segmen lagi untuk ngobrol gitu ya, lebih banyak lagi tentang mungkin bagaimana sinergi juga dari DPRD nanti ini dengan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih akan seperti apa gitu. Kita akan kembali lagi pemirsa, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita.
Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Tokoh Kita dan masih bersama dengan Pak Endro. Nih Pak Endro, kita lanjutkan lagi obrolan kita nih. Jadi tadi udah dijelaskan nih bagaimana kilas baliknya lah ya dulu awal mulanya terjun di dunia politik dan kemudian juga kiprahnya di Komisi E dan juga Komisi B sekarang ini gitu. Nah, sekarang ini nih Pak, kita kan kemarin seperti yang tadi sampaikan Pak Endro, kita baru kemarin habis pilgub, habis pileg gitu ya, kita sudah ada gubernur dan wakil gubernur terpilih meskipun belum pelantikan gitu ya sekarang ini. Nah, kira-kira di 5 tahun ke depan gitu, bagaimana dari secara pribadi Pak Endro ini akan bersinergi dengan, karena ini pemerintahan, eksekutif dan legislatif gitu. Karena kita tahu gitu, ini berbeda apa ya, berbeda kotak lah gitu kan gitu. Nah ini gimana nih dari Pak Endro secara pribadi sendiri? Ya ini menariknya kalau kita hidup di negara demokrasi, kita sudah belajar lah, kita harus belajar bahwa pada saat di demokrasi ini kan ya kita tempur pada saat pileg, pemilihan apapun termasuk pilpres ya, pilkada pasti memiliki pilihan dan preferensi sendiri-sendiri. Tentunya setiap partai juga belum tentu sama ininya calon yang akan didukung. Tapi ya inilah demokrasi gitu kan. Kita pada saat kita memperebutkan posisi, kita saling menyerang gitu, meskipun menyerangnya juga ada batas-batas normanya gitu kan, supaya karena kita NKRI itu kita jaga. Tapi kalau sudah selesai ya sudah selesai, kita juga harus menyadari kita pemenang, yang kalah juga harus kita rangkul. Yang kalah pun meskipun kalah ya udah nggak usah dendam kan gitu, udah proses demokrasi sudah kita lalui, biasa aja gitu ya, biasa aja, kita kembali lagi bersama-sama membangun. Dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah misalnya, kita baru saja menyelenggarakan pilkada kabupaten maupun kota, memilih kepala daerah dan kepala daerah maupun wali kota ya di Jawa Tengah, dan bahkan gubernur. Nah, dalam hal ini ya udah kita harus dewasa bahwa ada kalanya di kabupaten atau kota itu kita menang. Dalam hal ini saya berbicara sebagai kader PDI Perjuangan. Ya sudah, kita menang ya kita laksanakan apa yang harus dilakukan sebagai pemenang kan gitu. Tapi pada saat kita kalah ya sudah, kita juga harus paham posisi, kita juga harus tahu apa yang harus dilakukan, tanggung jawab sebagai anak bangsa, dan sebagai orang yang kalah harus bagaimana gitu. Tapi yang jelas kita harus tegak lurus. Kalau kami partai PDI Perjuangan, sikap partai seperti apa, kita harus tegak lurus, harus melaksanakan. Di dalam tugas kami di DPRD, kami juga sering dibentek. Jadi kalau Jawa Tengah programnya seperti ini, baru-baru ini Bu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum kami juga menggalakkan yang namanya menanam tanaman alternatif mengganti bahan-bahan pokok. Betul. Ya kan, itu juga menjadi program kami. Itu juga disinkronkan dengan program Presiden Prabowo, kemandirian tahanan pangan ya. Ya kan. Artinya kita meskipun Pak Presiden Prabowo bukan calon yang kita dulu, tapi sudah seperti ini ya kita harus kembali. Kita harus tetap bersatu, support juga gitu ya untuk maju. Terus tidak serta-merta kita menjadi oposisi yang pokoknya beda, itu tidak. Ya itu salah satu contohnya, termasuk gubernur kali ini meskipun sudah sekian tahun, sekian periode PDI Perjuangan selalu memimpin, menang, kali ini di 2024 kalah, ya sudah kita harus bagaimana kalah ya sudah kita kerjakan tugas kita sebaik mungkin. Sebaik mungkin sebagai wakil rakyat yang baik dari manapun gitu ya, dari manapun ini wakil rakyat diperjuangkan. Bekerja sama harus bekerja sama. Nah, ini berkaitan dengan program-program yang jadi prioritas nanti di gubernur terpilih ini gitu. Dari Komisi B sendiri nih apa yang kemudian bisa disinergikan atau yang saling ini ya melengkapinya tuh gimana? Ya itu tadi pangan, pertanian, ya kan. Ini kan yang programnya Presiden Prabowo, ketahanan pangan. Di dalam mitra kami juga ada dinas ketahanan pangan juga ada, pertanian juga ada, perkebunan ada, kehutanan ada.
ya kita harus bersinergi, harus menyesuaikan dengan visi misi pemerintah sekarang. Tidak kita membuat visi misi sendiri. Ya. Kan gitu. Ya. Karena di Indonesia ini kan tidak ada oposisi. Secara undang-undangnya ya ada. Oke. Kalau secara peraturan daerah atau kemudian juga yang tadi mungkin penganggaran dan lain sebagainya, berarti di kalau di Komisi B kayak pertanian dan lain sebagainya yang kemudian mengarah untuk membantu atau sinergi dalam ketahanan pangan sendiri seperti apa? Sudah ada ya kalau untuk perda-perdanya, aturannya dan lain sebagainya? Oh ya Kak, yang pertama anggaran yang saat ini berjalan kan sudah digedok oleh periode yang ya betul. Sehingga yang kita lakukan sekarang adalah fungsi pengawasan, melaksanakan itu yang pelaksanaannya. Melaksanakan. Betul. Ya, nanti sebagai anggota DPR kita melakukan fungsi pengawasan. Baru kemudian tahun ini kita akan membahas yang untuk anggaran tahun depan. 2020. Nah, kalau sekarang yang kita implementasikan anggaran yang jalan ini APBD keuangan APBD ya betul APBD 2024-2025 kan sudah bahas yang kemarin. Ya kan? Oke, iya betul. Termasuk gubernur terpilih pun harus melaksanakan mengikuti yang kemarin dulu ya, gitu ya. Meskipun ada kesempatan untuk adjust dengan visi misi dari gubernur yang sekarang, tapi itu tidak akan terlalu jauh berbeda. Ya, makanya kemudian ada juga tim transisi di sini sekarang ini yang agar agar sinkron lah ya dengan program-program. Ini mulai bulan Maret nanti ada perubahan anggaran APBD itu yang untuk menyesuaikan dengan visi misi dari gubernur yang terpilih. Gubernur terpilih untuk di provinsi, untuk kabupaten kota ya kepala daerah. Kalau kota Semarang juga sama. Oh gitu. Nah kalau dari Pak Indro sendiri ini sebenarnya sekarang ini yang memang ini berarti tahun pertama kan ya, di tahun pertama periode ini kan ya, di tahun pertama periode ini yang sedang dibawa gitu aspirasinya yang benar-benar dari kemudian kemarin dititipkan ke Pak Indro ini apa sih? Kalau Komisi B ini kan karena kebetulan ini baru ya, jadi yang kita juga baru efektif jujur aja lebih banyak bertemu dengan para petani. Petani ini baik dengan berbagai komoditas, tapi yang paling menonjol akhir-akhir ini kita masih banyak bertemu dengan petani yang padi, komoditas padi, kemudian termasuk tembakau. Tembakau. Oh ya, petani Jadi tembakau. kebanyakan dalam ada benang merahnya. Benang merahnya mereka intinya maunya apa? Pupuk. Iya, distribusi stabil, pupuknya ya, yang ini juga stabil, mudah didapat. Betul. Oke. Gitu. Kemudian yang berikutnya alat-alat pertanian, mereka butuh support. Ya itu yang masih digodok lah ya untuk bagaimana mempermudah itu. Alat pertanian ini berharapnya kan nanti hasil taninya juga kualitasnya bagus. Karena setelah dipanen itu juga ada proses supaya ini tidak cepat rusak dan kualitasnya juga baik, sehingga kualitas baik kan berpengaruh terhadap harga. Harga itu juga menjadi concern mereka nggak ingin kok harga pertanian itu melambung tinggi terus kemudian drop. Dia lebih baik udahlah stabil aja, pupuk gampang dicari, nggak mahal, terus harga hasil pertanian juga nggak perlu tinggi, nggak usah mahal, udah naik turun sedikit aja. Kayak cabai nih loh Pak, naik turun gitu kan. Jadi mereka nggak kepengen juga terus hasil pertanian mahal, tapi di lain kesempatan turun. Apalagi yang lebih parah, produksi pada saat mereka tanam menyari pupuknya susah, mahal, begitu panen harganya drop banget. Ini menjadi concern kita. Ini salah satu tugas utama kami di Komisi B supaya menciptakan iklim yang baik buat para petani. Oke, baik. Pak Indro terakhir nih Pak Indro sebagai closing statement juga, apa sih yang kemudian menjadi harapan Pak Indro sebagai wakil rakyat untuk tentunya untuk masyarakat Jawa Tengah dan untuk pemerintahan Jawa Tengah ini ke depannya? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, pemilu sudah berlalu, kemudian kita kemarin saling berkompetisi dan pasti ada yang salah, ada yang kalah, ada yang menang, tapi sudah selesai. Yang menang saya berharap bisa merangkul yang kalah juga ayo bersatu, bekerja sama untuk bareng-bareng sebagai anak bangsa
kita untuk membangun baik di tingkatan kabupaten atau kota, provinsi bahkan Indonesia, seperti yang sudah dicontohkan oleh Ibu Ketua Umum kami Bu Megawati Soekarno Putri. Untuk masyarakat Jawa Tengah, ayo kita bareng-bareng kita bekerja sama. Sekarang saya di Komisi B, untuk para pemilih saya di Pati dan Rembang, meskipun saya sudah pindah, tapi saya kira banyak hal yang masih bisa dikerjakan meskipun di komisi-komisi yang lain belum bisa menyampaikan aspirasi. Jadi yuk sama-sama kita bangun Jawa Tengah. Oke, terima kasih Pak Indro. Mudah-mudahan apa yang jadi keinginan gitu ya, dan keinginan masyarakat Jawa Tengah khususnya, dan juga keinginan cita-cita Pak Indro untuk ikut membantu bermanfaat buat masyarakat ini bisa tercapai dan dirasakan oleh semua masyarakat dan lancar lah semuanya ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah gitu ya. Oke, baik. Dan pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda selama 1 jam ini di program Tokoh Kita. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Septul Andari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.